Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diliputi kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kesembuhan, dan kemudahan dari segala urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan akan menambah rindu, cinta, dan kelak akan menjadikan cinta yang berbalas dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, di mana Rasulullah akan mengingat kita, akan mengetahui kita, keberadaan kita, dan akan dimudahkan syafaat beliau untuk kita dan keluarga kita. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun benteng gaib. Kita katakan sebagai benteng gaib karena memang tidak nampak sebagaimana tembok, sebagaimana benteng yang biasa kita lihat ya. Tetapi ini adalah benteng gaib agar kita tidak mudah diserang, agar kita tidak mudah dimasuki, agar tidak mudah ditempeli atau diganggu oleh syaitan, jin-jin yang kufur, dan juga serangan-serangan sihir. Penting sekali ini kami sampaikan karena sering pula ditanyakan, dan agar kita juga paham. Karena kami menyampaikan terkait dengan benteng gaib dan membangunnya ini supaya tidak ada ketergantungan antara pasien atau klien atau orang yang diobati ya, diruqyah terhadap ruqyahnya. Karena ingat sekali lagi, saya yakin bukan hanya saya saja tetapi juga sahabat-sahabat peruqyah yang lain atau asatid peruqyah yang lain pasti mengingatkan kepada para peserta atau klien atau pasiennya supaya tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah, tawakkalna 'alallah, yaitu membangun tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kami akan sampaikan apa saja yang menjadi benteng atau bagaimana kita bisa membangun benteng gaib secara mandiri, bahkan kemudian merembet kepada keluarga kita. Nah, maka kita akan runutkan satu persatu di antara benteng-benteng atau di antara hal-hal yang harus kita bangun supaya terbangun benteng gaib yang kuat. Di antaranya, fondasi dari benteng gaib itu adalah ikhlas. Yaitu ikhlas. Terkait dengan ikhlas. Nah, berkenaan dengan ikhlas ini, maka syaitan sendiri yang memberikan pengakuan, ya iblis yang memberikan pengakuan bahwa tidak bisa mengganggu orang-orang yang di dalam hatinya ada keikhlasan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hijr, ya, Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Maka di sana disebutkan wala ughwiyannahum ajma'in. Ketika kemudian syaitan itu bersumpah, aku akan menyesatkan mereka semua di antara anak Adam, maka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hambamu, di antara mereka yang ada ikhlas. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu makna ikhlas. Ya, karena ikhlas ini berbicara tentang kualitas, bukan sekedar kuantitas. Nah, maka
pemahaman tentang ikhlas itu dijawab oleh para ulama. Di antaranya saya dapat dan saya kutip, misalkan ini juga melanjutkan kitab yang sama, buku yang sama, yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Di antaranya adalah ikhlas itu adalah semua gerak-gerik dan diamnya seseorang itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Masya Allah. Ini satu. Ada juga pemahaman Ibrahim bin Adham yang mengatakan bahwa ikhlas itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran niat atau ketulusan niat atau kebenaran niat bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ditinjau dari sisi niat. Kemudian juga ada yang lain. Abu Utsman mengatakan ikhlas itu tidak mempedulikan penglihatan makhluk. Hanya terfokus pada pandangan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Sehingga para ulama memberikan garis rambu-rambu keikhlasan ini. Memang kalau kami kemudian mencermati ya, bahwa keikhlasan ini adalah perkara kualitas. Jadi kalau misalnya Anda ya lalu kemudian wawancara di sebuah perusahaan yang Anda inginkan, ya mau wawancara kerja, lalu kemudian Anda ketika ditanya Anda nanti mau minta gaji berapa, lalu kemudian dengan kemampuan Anda dalam kemudian mengatakan kami minta gaji 5 juta misalnya, dan itu memang pertanyaan itu sering disampaikan oleh HRD-nya ya ketika ditanya, misalnya 5 juta sah-sah saja, tidak ada masalah. Lalu kemudian si HRD memutuskan boleh, baik kami terima Anda. Lalu setelah itu bekerja. Nah ketika kemudian bekerja itu, ini sudah bukan masalah gaji tadi, tetapi bagaimana kualitas kerja Anda, diawasi atau tidak diawasi oleh mandor. Disitulah letak keikhlasan Anda. Ya, keikhlasan, ketulusan Anda di dalam bekerja itu. Jadi bukan kemudian saat diawasi oleh mandor lalu semangat kerja. Kalau pas gak diawasi oleh mandornya main game, main HP, ya kerjanya gak benar dan sebagainya, maka itu bukan ikhlas. Nah ini, jadi ikhlas ini bukan masalah kuantitas. Anda mau digaji, misalnya ini ya, yang yang gajinya mungkin besar ya, entah itu yang di Senayan atau misalnya DPR atau bahkan pejabat digaji dengan gaji yang besar, mungkin di atas, mungkin ada yang sampai 50 juta misalnya. Selama kualitas kerjanya itu memang sesuai dan memang itu memang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ya, kemudian merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, mendukung dan menjamin program-program masyarakat supaya bisa berjalan dengan baik, memayungi hukum supaya hukum berjalan dengan adil, benar, jujur dan sebagainya. Maka kalaupun kemudian digaji segitu ya, misalnya 50 juta atau bahkan lebih mungkin DPR, saya juga nggak tahu ya, berapa gajinya anggota dewan atau mungkin pejabat yang lain, maka tidak masalah, mereka ikhlas juga. Tapi ikhlas di situ bukan masalah berapa banyaknya, tetapi bagaimana kualitas kerjanya, baik diawasi ataupun tidak diawasi. Sehingga kalaupun misalnya ada pejabat yang di situ korupsi, berarti sudah nggak ikhlas. Di samping juga disebut lain, mungkin disebutannya sudah nggak jujur lagi, sudah nggak ikhlas dia. Kenapa? Tujuan dia ya untuk menjadi pejabat tadi, ya ternyata dia korupsi atau bahkan nyogok atau bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur, maka itu juga tidak ikhlas. Yang lain, baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhah. Ya, dalam hadis riwayat An-Nasa'i, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal perbuatan seseorang selain dia ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara ikhlas ini adalah berbicara tentang kualitas amal kita, aktivitas kita, kegiatan kita, diawasi ataupun tidak diawasi. Ya, kalau ini berkaitan dengan ibadah, tentu menghidupkan sebuah nuansa bahwa kita selalu dan selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi saya kiaskan atau saya contohkan
kepada itu aktivitas kerja, ya, diawasi nggak diawasi mandor, tapi merasa diawasi Allah SWT. Saya sudah komitmen untuk menjalankan SOP pekerjaan dan saya sudah digaji dengan sekian, maka saya harus melakukan aktivitas pekerjaan saya dengan maksimal, bukan karena saya takut sama perusahaan, bukan saya karena diawasi oleh mandor atau tidak, tetapi Allah SWT. Pertanggungjawaban saya ke Allah SWT. Itu namanya ikhlas. Khalisan yang artinya adalah murni. Itu semua adalah karena Allah. Jadi ini yang harus dibangun. Ya, keikhlasan ini. Apalagi dalam urusan ibadah. Kita sholat, kita puasa, ya, berkeluarga, menikah misalnya. Ya, menikah di dalam rumah tangga. Ya, yang disebut ikhlas di dalam rumah tangga bagaimana? Bukan masalah besarnya mahar. Ya, ada yang kemudian maharnya 1 hektar sawah ditambah dengan 1 mobil Ferrari atau mobil Pajero, Panas Jowo Jero misalnya begitu ya, atau apalah ditambah dengan uang banyak 1 M dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu mempermainkan istrinya. Lalu setelah itu dia merusak rumah tangganya. Lalu dia tidak jujur kepada istrinya. Lalu kemudian dia kasar dengan istri dan anaknya. Berarti tidak ikhlas. Akhirnya lalu cekcok. Hal-hal yang sepele dipermasalahkan dan sebagainya. Maka ini berarti pernikahan yang dilandasi ketidakikhlasan. Maka ikhlas itu bukan hanya berbicara di awal, tetapi bagaimana ikhlas itu di awal, lalu sedang, dan sesudah. Jadi ikhlas itu di awal dia melakukan, dia menjaga, ya, artinya sedang, artinya seterusnya sedang, lalu kemudian di akhir. Gimana ini? Ya contohnya gini lah, sederhananya saja. Misalnya Anda sedang bikin kolak, ya, ibu-ibu misalnya, mbak-mbak sedang bikin kolak, ya. Kalau mas-mas jarang yang bikin kolak atau bapak-bapak jarang bikin kolak. Lalu kemudian kolaknya kok banyak, ini kebetulan banyak. Kasihkanlah ke tetangga misalnya, dengan mangkoknya dikasihkan tetangga. Oke, hari itu ikhlas. 2 minggu setelah itu kok mangkoknya nggak dikembalikan. Mulai muncul pertanyaan, aduh gimana ngerti gitu nggak saya kasih. Makanya dibatal keikhlasannya. Padahal tadi sudah cair tuh pahala ikhlas itu 2 minggu itu. Ya, tapi ketika itu dibatalkan. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Di antara jangan batalkan pahala sedekah itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang diberi. Nah, ini banyak orang yang menyangka bahwa ikhlas itu hanya di awal saja. Oh, tidak. Jadi kalau Anda sedekah, ya, ikhlas saat itu, mungkin hari pertama, hari kedua, karena mungkin nominalnya banyak. Saat itu ingat, ya, masih ingat. Oh, berarti ini keikhlasannya masih terukur. Tapi lama-lama sudah lupa. Maka saat itulah Anda ikhlas total. Sudah lupa. Ya, melupakan kebaikan saat itu sudah. Bukan melupakan kebaikan orang, tidak. Melupakan kebaikannya sendiri saat itu. Sehingga apa, segera dia melakukan kebaikan yang lain. Nah, ini, Masya Allah. Jadi seperti itu. Ya, jadi membangun keikhlasan ini dalam segala aspek. Anda mendidik anak-anak, jadi juga harus dibangun dengan keikhlasan. Ya, jadi keikhlasan di sini ya bukan semata-mata memfasilitasi anak-anak dengan sesuatu apa segala-galanya dikasih, tidak. Tetapi bagaimana mereka diarahkan, ya, kepada pendidikan, diarahkan kepada pengajaran, ya, menggunakan teknologi boleh, tapi harus ada pengawasan, harus ada pendidikan, harus disiplin. Harus diarahkan kepada ibadah juga. Jadi jangan kemudian habis dikasih, ayah ikhlas sudah, kasih TV, kasih HP, kasih apa semuanya, tapi tanpa pengawasan. Akhirnya anaknya nonton porno, anaknya nonton yang nggak jelas, nggak ada edukasinya di sana. Akhirnya apa? Lama-lama kalau udah begitu kecanduan. Akhirnya anaknya melakukan onani, banyak ini kasus seperti ini. Maka kalau sudah seperti itu, maka tidak ikhlas Anda. Ya, ini penting. Ini yang harus dibangun pondasi ikhlas ini untuk mengawali tersambungnya kita dengan Allah SWT supaya Allah berkenan melindungi kita dengan benteng gaib. Ya, nah ini pondasi. Maka kami perlu menyampaikan ini sehingga kemudian tercipta ketersambungan antara kita, bahasa lainnya ma'rifatullah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui pondasi, ya, yang kuat yang dibangun adalah ikhlas. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara niatnya, ya, tetapi juga lebih kepada aplikasinya juga.
Kadang ada orang yang hanya menganggap bahwa oh ikhlas itu cukup di lisan. Aku ikhlas kok. Ternyata hatinya sama aplikasinya tidak. Ya baik, jadi membangun niat ikhlas sebagai pondasi utama itu adalah suatu keharusan. Ya, jadi saya ingatkan lagi, ikhlas bukan masalah berapa besar Anda digaji atau diberi sesuatu, tetapi sejauh mana Anda melakukan kewajiban itu sesuai dengan SOP dari pekerjaan itu, lalu kemudian ada rasa takut kepada Allah, kan Allah Maha mengawasi. Ya, jadi seperti itu. Nah ini, jadi kalau misalnya kita sholat minta surga, padahal surga ini kan nggak ada harganya. Mau sedekah lalu minta surga, boleh? Ikhlas? Ikhlas? Tidak apa-apa. Jadi kalau kita sholat, kita sedekah, kita puasa, lalu minta kepada ya Allah, aku minta surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah, misalnya gitu. Sehingga aku inna nas'alukal jannah, memohon kepadamu surga. Boleh? Boleh. Apa itu ikhlas? Ikhlas. Jadi minta imbalan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan kita lakukan ibadah yang kita sendiri kadang merasa, aduh ya Allah, sholat ini khusyuknya pun berapa persen, sedekah juga gak terlalu banyak, zakat kadang eman-eman, gitu ya. Kemudian zikir malas-malasan, baca Quran kadang jarang-jarang, gitu kan. Gimana mau ini coba ya? Tapi kemudian kita minta kepada Allah surga. Ya, kalau dalam bahasa lain sebenarnya kita ini juga, tapi nggak apa-apa, ngelama itu bahasa Jawanya. Tapi nggak apa-apa. Itu memang memang begitu, nggak apa-apa. Tetap ikhlas. Ya, itu. Jadi ini penting. Saya terangkan singkat tentang ikhlas ini supaya tidak salah paham. Karena orang memahami bahwa ikhlas itu jumlah yang sedikit. Kasih sedikit aja yang ikhlas gitu. Salah. Ya, itu ya. Jadi salah. Ya, itu. Maka kalau misalnya Anda kemudian memandang bahwa ikhlas itu adalah jumlahnya, maka kasihan abang-abang tukang beca misalnya ya, yang kemudian sedekah 1.000 rupiah ya, dengan yang kaya sedekah 1 juta. Padahal bagi yang kaya 1 juta itu gak ada apa-apanya. Tapi bagi yang gak punya 1.000 atau 5.000, waduh berharga sekali. Tapi di hadapan Allah, yang Allah nilai adalah kualitasnya. Dan Allah mengukur betul, oh orang ini ya 5.000 ini bisa senilai 50 juta. Tapi orang ini 1 juta bisa senilai 1.000. Ya ini ya, Masya Allah. Jadi ini harus dipahami oleh sahabat semua, sehingga membangun keikhlasan penting sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengaplikasikan, nomor 2, yaitu mengaplikasikan ikhlas di dalam amalan dan melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah SWT. Ini kedua. Jadi kalau tadi membangun niatnya, ya, lalu yang kedua adalah mengaplikasikan, melakukan ibadah karena Allah semata. Ya, dan ini juga pengakuan dari syaitan sendiri, di mana orang yang membangun amalnya, ibadahnya, aktivitasnya itu didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Di dalam surat Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu. Artinya bahwa syaitan selalu membelokkan amalan itu supaya tidak murni kepada Allah SWT. Jadi misalnya sholat karena sungkan sama istrinya, sungkan sama mertuanya, sungkan sama suaminya, ya sholat karena apa? Karena tetangga masjid gak enak, masa kayak ini gitu. Itu semua dilakukan. Misalnya sedekah, misalkan gitu ya, karena ingin nyalon baru sedekah, nyalon jadi mau jadi pejabat baru sedekah, ya. Tapi masih mending gitu ya. Nah, daripada nggak sama sekali. Tapi ingat, keikhlasan dibangun dari hati. Ini harus ini. Sehingga jenis-jenis ibadah, di antaranya ada 4 ya, yang harus kita bangun dan harus kita landasi dengan keikhlasan di sana. Di antara ayat ibadah badaniyah. Apa ibadah badaniyah itu? Salat, puasa, ya. Kemudian rukuk sujud kita, haji, tawaf dan lain-lain, itu semua ada badaniyah. Ya, harus sekalipun badaniyah, ruh harus hadir. Ya, gitu ya. Kemudian ada lagi ibadah harta. Ya, sebentar lagi kurban, berarti harus kurban yang mampu gitu ya.
kemudian zakat, sedekah, infak, dan seterusnya. Kemudian ada ibadah qalbu, khusyuknya, tunduk patuhnya, merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, cintanya, kasih sayangnya, berserah dirinya, kembali kepada Allah, meminta tolong juga kepada Allah, kecemasannya itu untuk Allah. Ya, jadi bukan kecemasan yang tidak berlandaskan, tapi kecemasan berlandaskan karena Allah SWT. Masih cemas karena amalnya masih sedikit. Ada sebagian orang kena penyakit was-was tidak bisa membedakan antara cemasnya untuk Allah dan khauf wa roja'nya dia. Ya, cemasnya untuk Allah dan cemasnya untuk dunia. Beda. Cemas nanti anaknya gini, suaminya begini. Ini semuanya bukan untuk Allah. Cemas, khawatir nanti suami saya selingkuh, nanti istri saya macam-macam dan sebagainya. Ini cemas-cemas yang malah membuka pintu syaitan. Ya, itu justru lebih kepada was-was. Ya, ini. Jadi rasa takutnya harus dibangun untuk Allah SWT. Kemudian ada ibadah qaul, perkataan. Ya, misalnya seperti sumpah, meminta pertolongan, lalu doa, memohon perlindungan kepada Allah dengan lisan, memohon kepada Allah, doa, dan seterusnya. Ya, ini adalah kaitannya dengan membangun, yaitu dengan mengamalkan, mempraktikkan ikhlas terhadap amal-amal kita. Ya, setelah membangun niatnya sebagai fondasi utama, lalu kemudian meninggikannya lagi fondasi itu dengan setiap amalan itu kemudian dilandasi dengan keikhlasan semuanya. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, jadi sekali lagi saya luruskan, jangan sampai kemudian kita memahami keliru tentang masalah ikhlas. Ikhlas bukan masalah sedikit atau banyak. Ya, jadi kadang ada orang yang ketika kemudian dikaitkan dengan Islam, ada guru madrasah, ada guru ngaji TPA, lalu kemudian ikhlas sing ikhlas toh, misalnya begitu ya. Bukan begitu. Ya, malah justru ya, misalnya ya, kalau ada guru TPA lalu kemudian dari sisi yayasannya dipatok di sana per bulan anak-anak ngaji 100.000. Wah, ikhlas ini. Mau dipatok gini, harusnya berapa? Ya harusnya seikhlasnya. Oh, bukan begitu. Mematok sesuai dengan keprofesionalannya itu, sesuai dengan SOP yang dibuat oleh yayasan. Mungkin yayasan sudah mengukur di sana, mungkin ini untuk listriknya, untuk gajinya sekian, untuk tukang bersih sekian, untuk tukang ngepel masjidnya sekian, untuk sound system mungkin sekian, untuk ikro-nya sekian, sudah diukur semua. Nah, kalau Anda ikhlas itu maunya, kemudian patokannya 100.000, ya sudah saya 150.000. Itu baru keikhlasan Anda teruji. Ya, jadi kalau misalnya ini, maaf saya kasih contoh real ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang kemudian masukkan anaknya di madrasah diniyah, atau masukkan anaknya di pesantren, atau masukkan anaknya di mana TPA, lalu kemudian oleh yayasan atau oleh TPA tersebut ditetapkan misalnya iuran infak atau iuran bulanan, misalnya ini 100.000, lalu Anda kemudian dengan kesadaran menambahkan 150.000, itu keikhlasan Anda baru terukur, baru keikhlasan Anda berkualitas. Tapi kalau ternyata Anda nawar, padahal oleh pihak yayasan sudah diukur, oleh perkumpulan tadi ya, oleh anggota tadi, oleh asatid tadi sudah dihitung semuanya. Oh, ini rinciannya sekian, untuk gaji sekian, untuk ini sekian. Kalau ada bonus nanti ya dilebihi sedikit-sedikit untuk transportasi dan seterusnya. Ternyata Anda masih nawar. Duh, gimana sih masjid ini nih, takmirnya kok kayak nggak ikhlas. Masa anak-anak TPA ditarik sekian? Ya, misalnya begitu ya. Berarti yang nggak ikhlas itu Anda. Orang tua yang nggak ikhlas. Orang anaknya mau diajari meniti ke surga, anaknya diajari pintar baca Quran, anaknya diajari supaya bisa mensyafaati orang tuanya, masih ditawar-tawar. Ini kan berarti pemikiran yang nggak bener, pemikiran yang maksudnya nggak tega juga mengatakan pemikiran primitif, nggak tega itu ya. Ya, pemikiran yang salah, jungkir balik itu. Baik, saya maaf, ini bukan bermaksud untuk istilah menjelekkan, tidak, tetapi ingin meluruskan kembali, karena kadang-kadang di masyarakat tuh ini. Nah, maka kalau misalnya Anda beli sayur, ibu-ibu ya beli sayur ya, ini kadang-kadang ini perlu saya sampaikan, karena contoh ini sebenarnya sering juga disampaikan oleh para asatid kita ya. Ibu-ibu beli sayur di tukang yang jalanan itu ya, bawa sepeda motor, harganya sayur kangkung ini harganya 3.000 misalnya. Itu kadang ada yang tega menawar 2.000.
Padahal beliaunya ini bukan orang yang nggak punya, orang punya. Pas giliran dia belanja di supermarket, sayur itu harganya misalnya jadi 5.000. Nggak pakai nawar-nawar, langsung dibayar saja. Ini berarti keikhlasan Anda dipertanyakan. Ya, kenapa Anda waktu di Subalaya kan nggak boleh, Ustaz, kan nggak boleh ditawar di sana. Masa mau nawaran, malu. Harusnya Anda malu juga sama Allah SWT. Kenapa tukang sayur bejo yang mereka juga pas-pasan, untungnya juga pasti sedikit, makanya harganya lebih miring, lebih murah. 3.000 saja sudah Anda tawar 2.000. Kan kebangetan. Kebangetan. Ya, maka kalau begitu Anda kalau pengen ikhlasnya kuat dan teruji, itu 3.000 tambahin 4.000. Nih, pelan-pelan sudah kami praktekkan. Pelan-pelan sudah kami praktekkan. Maaf, saya bukan berarti sudah ikhlasnya sudah super, enggak. Pelan-pelan kami praktekkan. Ya, meskipun masih belajar. Sama kita masih belajar, masih proses. Ya, maka saya mengajak, ayo 2 benteng ini dulu. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, benteng-benteng yang selanjutnya. Biar terbangun benteng goib, bangun ini goib. Fondasinya ayo kita kumpulkan. Ya, ayo kita siapkan dan ayo kita bangun dengan kuat, dengan kokoh. Praktekkan seperti apa yang saya sampaikan. Saya pun juga belajar. Apa yang saya sampaikan ini saya juga berusaha untuk mempraktekkannya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktekkan keikhlasan, ya, sebagaimana yang kami sudah beri beberapa contoh. Contoh real di luar banyak sekali. Ya, silahkan, mudah-mudahan dengan kita semangat untuk mengukur diri keikhlasan niat kita, lalu kemudian teraplikasi di dalam amalan kita, betul-betul bisa kita praktekkan dengan baik, dan itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.